Salam anak-anak sekalian, salam sehat. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar bagaimana pendudukan pemerintah Kerajaan Belanda di Indonesia, khususnya untuk materi pendudukan Republik Bataaf dan juga pemerintah Kerajaan Hindia Belanda atau Kerajaan Belanda di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada penjelasan berikut ini. Baik, perkembangan pendudukan Belanda di Indonesia. Untuk materinya, pendudukan Republik Bataaf dan pemerintah Hindia Belanda. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai materi ini, mari kita lihat tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, barulah kemudian kita lihat materinya satu persatu. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan perkembangan pendudukan Belanda, khususnya pendudukan pemerintah Kerajaan Belanda di Indonesia. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kita buat dalam materi pembelajaran itu yang pertama, masa pendudukan Herman Willem Daendels. Jadi ini berkaitan dengan pembuatan jalan dari Anyer hingga ke Panarukan. Kemudian yang kedua itu adalah masa pendudukan Van den Bosch dengan sebuah sistem yang terkenal di Indonesia, yakni sistem tanam paksa. Kemudian yang ketiga itu politik pintu terbuka, era liberalisme. Jadi dari politik pintu terbuka itu muncul atau dikeluarkannya dua undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Agraria, itu dikeluarkan tahun 1870. Begitu pula dengan Undang-Undang Gula yang keluar tahun 1870 tersebut. Jadi politik pintu terbuka ini merupakan bentuk respon terhadap sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Johannes van den Bosch di Indonesia. Kemudian yang berikut itu tentang politik etis, yaitu politik balas budi yang dicetuskan oleh Van Deventer. Baik, mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Baik, jadi anak-anak sekalian, di samping bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan juga bangsa Inggris, Prancis juga pernah menjajah Indonesia atau pernah menduduki Indonesia. Jadi melalui kesempatan kali ini, kita akan coba lihat sedikit sekilas mengenai pendudukan Prancis di Indonesia. Itu melalui Republik Bataaf, yakni tahun 1795 sampai 1806. Yang pertama, latar belakang pendudukan Prancis di Indonesia, yakni Belanda kalah perang melawan Prancis. Jadi di Eropa pada saat itu terjadi sebuah revolusi Prancis yang menyebabkan Prancis itu melakukan perluasan wilayah. Salah satu yang menjadi dampak atau terdampak adalah Belanda. Jadi Prancis itu sempat menduduki Belanda, sehingga Raja Belanda saat itu yang bernama William V, melarikan diri ke Inggris dan meminta bantuan ke Inggris. Jadi ketika Raja Belanda yang bernama William V ini melarikan diri ke Inggris, maka saat itu Belanda mengalami yang namanya kekosongan kekuasaan. Jadi ketika Prancis berkuasa atas Belanda, maka didirikan Republik Bataaf
dengan Belanda menjadi bawahan Prancis, dengan Louis Napoleon menjadi pemimpinnya. Jadi ketika Prancis menguasai Belanda, maka Kaisar Napoleon Bonaparte mengirim atau mengutus saudaranya yaitu Louis Napoleon menjadi pemimpinnya. Kemudian yang berikut, seluruh wilayah jajahan Belanda diambil alih oleh Inggris. Tetapi Raja Belanda yaitu William kelima yang melarikan diri ke Inggris itu menyerahkan mandatnya ke Inggris untuk mengambil alih seluruh wilayah kekuasaan Belanda. Dalam hal ini tentunya Indonesia juga. Tetapi di sisi lain, ketika Prancis menguasai Belanda, maka Prancis mengirim seseorang untuk menduduki wilayah Belanda di Indonesia. Ya, orang yang dimaksud adalah Herman Willem Daendels. Jadi dia diutus oleh Louis Napoleon untuk menduduki Indonesia. Kalian bisa perhatikan ini adalah Raja Belanda William kelima yang melarikan diri ke Inggris, sementara yang di sebelahnya adalah Louis Napoleon, saudaranya Napoleon Bonaparte. Yang pertama itu pendudukan Daendels, itu sekitar tahun 1808 sampai 1811. Jadi ketika Herman Willem Daendels ini dikirim oleh Louis Napoleon untuk menduduki Indonesia, tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, di mana seperti tadi penjelasan sebelumnya, Raja William kelima itu meminta bantuan atau menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya ke tangan Inggris, sehingga Pulau Jawa atau Indonesia itu juga menjadi sasaran Inggris karena telah mendapat mandat daripada Raja William kelima itu. Jadi ketika sampai ke Indonesia ada beberapa hal yang dibuat oleh Daendels. Jadi ada beberapa kebijakan di segala bidang. Yang pertama itu kebijakan di bidang pertahanan. Itu yang pertama adalah membangun benteng-benteng pertahanan. Kemudian membangun angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Namun pada perkembangannya pembangunan pangkalan di Ujung Kulon tidak berhasil. Kemudian yang berikut itu meningkatkan jumlah tentara dengan merekrut pribumi menjadi pasukan Belanda. Jadi hal ini dilakukan karena tidak mungkin mendatangkan tentara dari negeri Belanda, sehingga rakyat pribumi itu direkrut untuk menjadi pasukan Belanda. Kemudian dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, maka dibuatnya jalan dari Anyer sampai ke Panarukan. Kira-kira dari sini, Anyer sini, sampai ke Panarukan. Jadi hal itu dikerjakan, atau jalan ini dibuat agar lebih mudah melakukan koordinasi dengan tentara-tentaranya. Seperti mandat yang diberikan oleh Louis Napoleon bahwa mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Sehingga dibuatnya jalan dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian kebijakan di bidang pemerintahan itu dilakukan dengan membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara. Kemudian juga membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur. Jadi 9 daerah prefektur yang dimaksud itu terdiri dari yang pertama itu Semarang, yang kedua Tegal, yang ketiga Pekalongan, yang keempat Rembang, yang kelima Jepara, yang keenam Surabaya, yang ketujuh Gresik, yang kedelapan Sumeneb, dan yang kesembilan Pasuruan. Yang berikut, kedudukan bupati yang sebelumnya berdiri sendiri diubah menjadi pegawai pemerintahan Belanda yang digaji. Meskipun begitu, bupati masih memiliki hak penuh dalam mengelola pemerintahannya. Yang berikut, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus dan daerah dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial Belanda. Yang berikut itu
kebijakan di bidang peradilan. Jadi dalam bidang peradilan itu dia menerapkan 3 jenis peradilan. Yang pertama itu peradilan untuk orang Eropa, kemudian yang kedua peradilan untuk orang Timur Asing, kemudian yang ketiga peradilan untuk orang pribumi. Khusus untuk peradilan pribumi itu dibentuk di setiap prefektur seperti di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Kemudian kebijakan yang kedua itu peraturan tentang pemberantasan korupsi tanpa memandang kasta, baik itu orang Eropa maupun orang Timur Asing. Jadi tidak boleh melakukan korupsi, baik itu orang Eropa sendiri maupun orang Timur Asing. Orang Timur Asing yang dimaksud di sini adalah orang Cina, orang India, orang Arab, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan yang berikutnya ini kebijakan di bidang ekonomi. Itu yang pertama, memaksa para penguasa di Jawa untuk menggabungkan diri ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Kemudian yang berikut itu juga melakukan pemungutan pajak. Yang ketiga, meningkatkan hasil-hasil bumi berupa tanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia. Kemudian yang keempat, penyerahan wajib hasil pertanian bagi pribumi. Kemudian yang berikut, melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Jadi kemudian dalam perkembangannya, Daendels dipanggil pulang ke negeri Belanda. Kemudian posisinya digantikan oleh Willem Jansen. Namun masa pemerintahan Jansen tidak berlangsung lama karena Jansen kalah melawan Inggris, sehingga menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris. Hal itu ditandai dengan kapitulasi Tuntang. Jadi kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Britania Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang. Jadi isinya yang pertama itu pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Kemudian semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Kemudian yang ketiga, orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Kemudian yang keempat, utang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Jadi dengan adanya kapitulasi Tuntang tersebut, maka Indonesia diduduki oleh Inggris. Inggris kemudian mengutus Thomas Stamford Raffles untuk menduduki Indonesia. Kira seperti itu. Yang berikut itu adalah pendudukan Van den Bosch. Jadi Van den Bosch itu menerapkan sebuah sistem yang disebut sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Jadi latar belakang diadakannya atau diberlakukannya sistem tanam paksa itu dikarenakan kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tidak berjalan seperti seharusnya. Jadi Van den Bosch ini dia berkuasa di Indonesia itu ketika Inggris sudah angkat kaki dari Indonesia, baru dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mengirim Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk berkuasa di Indonesia. Tujuan tanam paksa ini ditujukan untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda atau dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah upaya mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai Perang Jawa. Jadi untuk melaksanakan sistem tanam paksa tentunya ada aturan yang diterapkan. Aturan-aturannya seperti yang pertama, rakyat pribumi dituntut menyediakan 20% atau 1/5 dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Jadi tanaman-tanaman yang ditanam
itu adalah tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa, seperti gula, nila, teh, tembakau, kayu manis, dan juga kapas. Kemudian, yang berikut, tanah yang disediakan untuk kultur stem cell itu bebas pajak. Kenapa bebas pajak? Karena hasil yang dihasilkan dari tanam paksa tersebut merupakan atau dihitung sebagai upah membayar pajak. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah wajib bekerja 66 hari di perkebunan atau pabrik milik Belanda. Yang keempat, waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian kultur stem cell tidak boleh lebih dari 3 bulan. Kemudian yang keempat, kelebihan hasil produksi dikembalikan kepada rakyat. Yang kelima, kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan kesalahan petani ditanggung oleh pemerintah Belanda. Jadi kerusakan itu bisa diakibatkan karena bencana alam dan lain sebagainya. Yang intinya bukan kesalahan petani, itu ditanggung pemerintah Belanda. Yang berikut, penyerahan teknik aturan tanam paksa diserahkan kepada kepala desa. Jadi sistem tanam paksa ini menimbulkan bentuk protes yang sangat banyak dari kalangan kaum liberalis dan humanis Eropa, sehingga dalam perkembangannya sistem tanam paksa ini dihapus. Hal ini dikarenakan aturan yang dibuat sudah jelas, tetapi kemudian dilanggar dan kemudian menimbulkan kesengsaraan dan menimbulkan kemiskinan yang sangat menyengsarakan rakyat, sehingga muncul berbagai jenis kritik dari kaum humanis dan kaum liberalis Eropa, sehingga dalam perkembangannya sistem tanam paksa berangsur-angsur dihapus, kemudian digantikan dengan politik pintu terbuka Indonesia di Indonesia. Jadi yang ketiga itu politik pintu terbuka atau open door policy. Jadi politik pintu terbuka atau politik koloni liberal itu dimulai sejak 1870. Politik pintu terbuka pada dasarnya pemerintah Hindia Belanda membuka Indonesia bagi pengusaha asing yang hendak menanamkan modalnya khususnya di bidang pertanian. Jadi ini adalah kesempatan atau politik yang ditujukan bagi siapa saja yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, maka diizinkan. Jadi dari adanya politik pintu terbuka tersebut, maka perusahaan swasta kemudian mengusahakan perkebunan di Indonesia, seperti ada perkebunan kopi, teh, tebu, kona, kelapa sawit, coklat, dan lain sebagainya. Kemudian juga didirikannya pabrik-pabrik seperti pabrik gula, pabrik teh, pabrik coklat, dan lain sebagainya. Jadi pelaksanaan politik pintu terbuka ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Perlu kalian ingat baik-baik bahwa politik pintu terbuka diterapkan ini atas dasar atau sebagai bentuk kritikan atau bentuk respon terhadap sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch di Indonesia. Yang berikut Undang-Undang Agraria. Jadi Undang-Undang Agraria ini berisi 3 aturan. Yang pertama itu Gubernur Jenderal itu tidak boleh menjual tanah. Kemudian Gubernur Jenderal boleh menyewa tanah menurut peraturan undang-undang. Yang berikut, dengan adanya peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak FPATS. Jadi hak FPATS itu yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari Gubernemen paling lama 75 tahun. Kemudian tujuan Undang-Undang Agraria ini yang pertama melindungi hak petani atas tanahnya dari penguasa asing.
Kemudian memberi peluang bagi pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia. Kemudian membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Efek yang ditimbulkan juga ada yang positif, ada yang negatif. Efek positif yang ditimbulkan karena petani sudah mulai mengenal tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa atau pasaran dunia saat itu. Kemudian sudah mulai mengenal artinya uang dan juga mengenal hasil bumi yang diekspor dan barang luar negeri yang diimpor. Jadi hal ini tentunya membawa kemajuan yang positif bagi petani. Tetapi dalam hal negatif atau efek negatif yang ditimbulkan itu misalnya banyak usaha-usaha yang terdesak, misalnya usaha kerajinan, usaha pertenunan itu menjadi mati. Kemudian dari pekerja-pekerja pada perkebunan pribadi itu bisa beralih ke perkebunan milik asing dan juga di pabrik-pabrik milik asing. Kira-kira efek yang ditimbulkan juga. Kemudian yang berikut itu Undang-Undang Gula, itu juga telah dikeluarkan atau keluar tahun 1870. Jadi undang-undang disahkan pada tahun 1870 yang mengatur penghapusan kewajiban budidaya tebu kepada petani secara bertahap di Hindia Belanda, dalam hal ini Indonesia. Undang-undang ini sebagai reaksi atas sistem paksa yang ditetapkan oleh Van den Bosch. Kemudian akibat dari undang-undang gula ini diterapkan, maka muncul perkebunan tembakau di Sumatera. Melalui undang-undang ini juga muncul perusahaan-perusahaan swasta Eropa yang berinvestasi di Hindia Belanda atau Indonesia. Kemudian yang berikut gula meta itu diekstrak dari tebu oleh pabrik-pabrik gula, kemudian dikirim ke Belanda untuk dirafinasi dan disebarluaskan. Jadi rafinasi ini ke pemurnian gula begitu. Kemudian yang menjadi dampaknya yaitu daerah Hindia Belanda terkhususnya Pulau Jawa tetap terkukung kemiskinan sementara ekonomi Belanda mengalami perkembangan. Yang berikut itu adalah politik etis atau politik balas budi. Jadi politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch di Indonesia. Yang berikut pencetus politik etis adalah Van Deventer dengan menulis dalam majalah The Gids yang berjudul Ernst Schuld yang berarti hutang budi. Jadi isinya yang pertama itu pendidikan. Jadi pendidikan atau dengan edukasi itu dapat meningkatkan kualitas bangsa sehingga dapat diajak memajukan perusahaan, perkebunan, dan mengurangi keterbelakangan. Kemudian irigasi atau pengairan. Itu dengan irigasi tanah, pertanian akan semakin subur dan produksinya bertambah. Kemudian emigrasi atau pemindahan penduduk. Jadi dengan emigrasi, tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan akan dapat diolah untuk menambah penghasilan. Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Jadi usulan Van Deventer tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Belanda.
Jadi pemerintah Belanda menerima saran tentang politik etis. Namun akan diselaraskan dengan sistem kolonial di Indonesia. Jadi edukasi itu dilaksanakan, tetapi semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan pegawai rendahan. Pendidikan juga dipisah-pisahkan antara orang Belanda, anak bangsawan, dan rakyat. Bagi rakyat kecil itu hanya tersedia sekolah rendah untuk mendidik anak menjadi orang yang setia kepada penjajah, pandai dalam administrasi, dan juga sanggup menjadi pegawai dengan gaji rendah. Kemudian dalam bidang irigasi, itu diadakan pembangunan dan perbaikan, tetapi pengairan tersebut tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, namun mengairi perkebunan-perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial. Emigrasi juga dilaksanakan oleh pemerintah Belanda bukan untuk memberikan penghidupan yang layak serta pemerataan penduduk, tetapi untuk membuka hutan-hutan baru di luar Pulau Jawa bagi perkebunan dan perusahaan swasta asing. Selain itu juga untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Jadi dengan penerapan politik etis tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, banyak penyelewengan yang terjadi sehingga menyadarkan bangsa Indonesia untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya Trias Van Deventer ini secara tidak langsung membuka pikiran dari pemimpin Indonesia bahwa kita telah terbelakang dan berpikir untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia ke depannya. Jadi dengan sendirinya juga muncul kesadaran nasional atau kebangkitan nasional yang ditandai dengan pembentukan organisasi pergerakan nasional yang pertama tanggal 20 Mei 1908 dengan didirikannya sebuah organisasi pergerakan nasional yang pertama yang kemudian kita kenal dengan nama organisasi Budi Utomo. Baik, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.